teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Bidan Bonsai. Saat ini saya akan melakukan kegiatan itu untuk menghilangkan kesan bahwa batu bahan bonsai ini terkesan habis atau selesai dipecah, artinya baru. Nah, bagaimana triknya untuk menghilangkan luka-luka dari bekas pecahan seperti ini? Ini ya, nah ini tampak sekali ya. Ini adalah bidang-bidang bekas batu dipecah. Nah, kalau ini digunakan langsung tanpa ada perlakuan, maka nilai seninya kurang alami. Tapi kalau ada perlakuan sedikit saja, nanti akan menampilkan kesan bahwa batu itu adalah batu yang alami, sudah lama terproses di alamnya, karena tidak lagi tajam. Kalau tajam, nampak sekali bahwa batu itu baru saja dibelah. Nah, bagaimana caranya? Saksikan terus video saya ini, dan jangan lupa untuk bagi yang baru melihat video saya, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar bisa menyaksikan video saya selanjutnya. Baik, kita mulai saja sekarang. Silahkan yang mau komen ya, tulis di kolom deskripsi, dan kalau menyukai dan berkenan video ini silahkan di like. Yang kita gunakan, yang saya akan gunakan atau alat yang dibutuhkan adalah sangat sederhana, yaitu palu, kemudian kawat baja, sikat baja. Palu ini gunanya adalah untuk menumpulkan bekas-bekas luka, itu penampangnya tajam dan runcing-runcing, itu dipukul-pukul perlahan, jangan keras ya. Kalau keras biasanya membuat getaran yang di dalamnya nanti akan retak dan menjadi pecah. Karena ini batu ini batu berlubang, dia sangat getas ya, keras sekali tapi getas gitu. Jadi pelan-pelan saja. Oke, kita mulai saja ya, mari. Jadi bagian-bagian yang terlihat tajam dan runcing dipukul saja pelan, maka bagian ujungnya dia akan patah dan menjadikan yang tadinya tajam dan runcing itu tumpul menjadi tumpul. Oke, setelah ditumpulkan dengan palu,
ujung-ujung yang runcing dan tajam, lalu digosok dengan sikat baja. Nah, inilah hasilnya. Jadi yang tadinya tajam dan runcing menjadi bujel, orang bahasa Jawa itu bujel, tumpul. Nah, ini mengesankan bahwa ini di alam ini sudah lama, jadi berproses melalui peristiwa alam. Nah, kalau dia masih nampak tajam, itu ketara sekali bahwa batu itu baru saja dipecah. Jadi nilai bahan bonsainya akan otomatis akan berkurang, nilai seninya maksudnya. Kemudian minggu lalu ada yang inbox, batu apa saja yang bisa digunakan sebagai bahan media bonsai. Pada dasarnya semua jenis batu bisa digunakan, sepanjang memang memenuhi kriteria apa yang menjadi ekspektasi kita. Jadi kalau kita mempunyai angan-angan dan imajinasi, kemudian batu apapun kalau itu merasa bahwa itu sudah cocok, bisa digunakan gitu. Termasuk batu imitasi ya. Saya pernah membuat batu imitasi. Jadi bahannya terbuat dari styrofoam. Styrofoam itu dicuil-cuil ya, dipatah-patah ya. Ada dadu, ada bulat, ada lonjong, segitiga dan lain-lain ya. Kemudian kita membuat adonan semen. Kemudian pecahan-pecahan styrofoam itu diaduk ya, diaduk menjadi butiran-butiran. Nah, kemudian dari butiran-butiran yang setelah terbungkus adonan semen itu disusun menyerupai tumpukan batu. Nah, itu yang saya sebutkan sebagai batu imitasi. Itu juga bisa dan biasanya lebih ringan karena di dalamnya adalah styrofoam. Sedikit tip teman-teman ya. Jadi kalau membuat bahan bonsai yang menggunakan batu seperti ini, saya sarankan jangan ditanam media bahan bonsai dulu sebelum di finishing. Karena apa? Nanti kalau sudah ditanam dulu, sudah kita bentuk cabang dan seterusnya, kemudian merasa bahwa ada bagian-bagian yang kurang sesuai dengan harapan kita, baru finishing berikutnya itu nanti akan mengganggu akar-akar yang sudah tumbuh dan mengikat di batu ini. Jadi alangkah bagusnya dikerjakan sebelum dikerjakan ya, untuk finishingnya ya, untuk menghaluskan yang bagian tajam itu tadi sebelum ditanam bahan bonsainya. Nah ini ya, jadi semakin tumpul bidang yang bekas patahan-patahan itu tadi, maka semakin indah ya, semakin seni, semakin bagus, semakin memiliki nilai seni. Oke, seperti ini dia halus, tidak lagi nampak bagian-bagian yang tajam bekas dipecah gitu. Nah ini sudah, kalau dirasa sudah cukup, maka bisa ini nanti di sini ya, ditanam bahan bonsainya di sini. Oke, demikian video sederhana tip dan trik untuk menghilangkan bekas luka atau bekas pecahan batu.
Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa.